setara dengan SMP atau MTS. Yang pertama, kita akan bahas mengenai jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dengan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui pencatatan penduduk seperti sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Nah, sensus penduduk ini di Indonesia dilakukan 2 tahun sekali. Kemudian ada jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Yang pertama ada Tiongkok, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat ada Indonesia. Selanjutnya, persebaran penduduk. Persebaran adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Wilayah yang memiliki sumber daya yang baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk terbagi menjadi dua, yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini ada contoh gambar dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan atau wanita yaitu 49,66%, sedangkan jenis kelamin laki-laki yaitu 50,34%. Selanjutnya ada dinamika penduduk. Faktor yang mengaruhi dinamika penduduk, jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Kemudian ada migrasi penduduk. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis migrasi, faktor-faktor migrasi, dan dampak migrasi. Jenis-jenis migrasi ada 4. Yang pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan dari antar negara. Yang kedua, migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan untuk menetap. Selanjutnya ada faktor-faktor migrasi. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Kemudian ada faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor atau yang lain sebagainya. Kemudian ada faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan. Yang keempat ada faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat. Adapun dampak dari migrasi mengenai dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif yaitu dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Ini dampak positif dari adanya imigrasi. Kemudian dampak positif adanya transmigrasi yaitu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama pada transmigran. Kemudian ada dampak negatif dari imigrasi. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Dan dampak negatif dari transmigrasi yaitu adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.